menunjukkan keinginan kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan, ya. Karena itu di antara kita harus saling menguatkan. Tidak perlu kita kemudian saling menegasikan. Ada 3 medan perjuangan yang mungkin akan kita lakukan saat ini untuk mengembalikan pemilu yang jujur dan adil. 1. Teruskan kegiatan parlemen jalanan ini, karena ini adalah perjuangan konstitusional. Bapak-bapak pengaman semuanya, ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jangan dilarang, tapi diamankan. Oke. Sekali lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Teriakan, makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Kawan-kawan semua, itu ada ayat konstitusinya. Jadi kalau gara-gara ini kita ditangkap, para pengaman tidak mengerti undang-undang dasar. Yang tidak boleh itu perpanjangan masa jabatan, karena tidak ada di konstitusi. Kalau kita minta Jokowi mundur, boleh atau tidak? Boleh. Kalau tidak dimaksudkan, Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Itu pun ada konstitusinya. Bapak-bapak semua ya, saya kira adik-adik saya semua, bapak pengaman, itu perjuangan parlemen jalanan. Kita terus lanjutkan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil. Insya Allah. Teriakan insya Allah. Yang kedua, kawan-kawan semua, ada perjuangan di belakang kita. Kita desak dan dukung partai-partai politik, terutama mereka yang anti perjuangan, untuk menggelar hak angket DPR. Dukung hak angket! Dukung hak angket! Dukung hak angket! Itu perjuangan parlemen. Kita harus dukung. Kita harus support mereka untuk berani mengungkapkan segala kecurangan yang terjadi, yang didesain oleh Istana dan Jokowi serta para kawan-kawannya. Kawan-kawan semua, yang ketiga adalah insya Allah setelah ini saya akan rapat untuk merumuskan, mensupport perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 3 level perjuangan. Percaya atau tidak dengan MK? Percaya atau tidak dengan MK? Sama, saya juga tidak percaya. Persoalannya, kita tidak punya pilihan lain untuk membatalkan hasil pemilu. Meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini. Pada saat kita semua bangsa ini
tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang dia berbuat culas setiap saat. Tapi sayangnya rakyat kita sebagian masih tertipu sampai sekarang. Masih tertipu sampai sekarang, seakan-akan orang ini adalah orang yang baik. Nah, dan sayangnya lagi, tidak sedikit pemimpin negara yang percaya sama pembohong. Mantan pemimpin negara. Bahkan ada mantan presiden yang percaya kepada pemimpin pembohong. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan perlawanan untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya berharap tahun 98 dulu saya sudah anggota MPR di sini. Dan saya menerima demonstrasi seperti ini. Dan mereka karena gerakan rakyat, mereka bisa menyebabkan Pak Harto turun dari Presiden Republik Indonesia 98. Kelihatan masih gagah kan? 98 sudah saya anggota MPR. Nah, saya berharap semua berkumpul ada di sini niatkan itu bahwa saatnya bangsa ini harus diselamatkan seperti halnya 98. Mari kita semangat itu. Akhirnya bangsa terselamatkan. Padahal sebenarnya kehancuran bangsa ini lebih parah dari 98. Pak Harto tidak setega itu mengangkat anaknya tanpa lewat jalan haram. Jalan haram itu merubah konstitusi untuk menjadikan anaknya wakil presiden. Pak Harto hanya menjadikan Tutup menjadi menteri dan itu rakyat semua marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini mengangkat anak mantunya menjadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya, apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang untuk menyelamatkan bangsanya. Oke? Jadi, saya berharap insya Allah jangan patah semangat. Saya hanya tiap hari sedih melihat rakyatku dibohongi. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka sekarang antri beras. Dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam. Ini pemimpin macam apa seperti ini? Jadi kepada adik-adikku mahasiswa, dulu saya menerima teman-teman kalian. Teman-teman kalian itu Fahri Hamzah, Pak Didon, Pak Fahri Hamzah, kemudian banyak tokoh-tokoh reformasi 98 saya terima. Dan saya menerima aspirasi mereka di gedung ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan bahwa generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan yang sebenarnya mungkin lebih baik dari pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan kecurahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.